Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kurniasi. Saya dari kelas 1A Akuntansi dengan NIM 110222000019. Saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan tentang pengarahan dan motivasi. Apa sih pengarahan? Pengarahan, directing atau aquating itu sama dengan pengarahan, itu fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Kenapa sih fungsi pengarahan itu penting dalam sistem manajemen dan dalam perusahaan? Karena sebagai atasan atau sebagai kita yang memimpin dalam suatu perusahaan, kita membutuhkan suatu pengarahan untuk bawahan kita untuk mengerjakan suatu produk atau bahan tersebut dalam suatu perusahaan. Bila ada pengarahan dalam suatu perusahaan, perusahaan itu akan berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua itu ada tujuan pengarahan. Apa aja sih tujuan pengarahan itu? Yang pertama ada menjamin kontinuitas perencanaan. Yang kedua memudayakan prosedur standar. Yang ketiga menghindari kemungkinan tak berarti. Yang keempat membina disiplin kerja. Yang kelima membina motivasi yang terarah. Mengapa pengarahan itu adalah suatu membina disiplin para pekerja? Karena adanya suatu pengarahan itu sebagai pekerja atau yang mengerjakan suatu barang tersebut akan mempunyai pengarahan dan tujuan yang bersama. Untuk menghindari suatu masalah atau suatu produk yang tidak dapat digunakan dalam suatu perusahaan, kita membutuhkan pengarahan atau perencanaan untuk bagaimana jalannya perusahaan itu ke depannya. Selanjutnya ada peran penting komunikasi dalam pengarahan. Yang pertama ada sistem komunikasi vertikal, yang kedua ada sistem komunikasi horizontal, yang ketiga ada sistem komunikasi diagonal. Apa sih sistem komunikasi vertikal? Itu sistem di antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan untuk menyampaikan suatu informasi kepada bawahan tersebut. Lalu yang kedua itu ada sistem komunikasi horizontal. Apa sih sistem komunikasi horizontal itu? Suatu komunikasi yang mengarahkan atau memberikan suatu informasi kepada sesama yang memiliki kedudukan yang sama. Lalu yang ketiga itu ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal itu komunikasi yang berlangsung antara satu pihak kepada pihak yang lain dan tidak ada dalam posisi yang sama, alias itu berbeda. Yaitu di mana kedua pihak itu tidak memiliki atau tidak berada pada satu jalur yang sama. Selanjutnya kita akan memasuki ke dalam materi selanjutnya, yaitu motivasi. Pertama, motivasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu movere, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya dilakukan kepada manusia, khususnya para bawahan dan atasan. Lebih tepatnya, motivasi digunakan dalam dunia pekerjaan untuk memberikan suatu semangat atau tujuan dalam pengerjaan tersebut. Dalam suatu perusahaan, kita membutuhkan suatu pengarahan dan motivasi. Dan motivasi ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan untuk memberikan semangat atau tujuan kepada para bawahan tersebut. Selanjutnya ada tujuan motivasi. Tujuan motivasi itu yang pertama mendorong gairah dan semangat kerja karyawan, kedua meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja karyawan, dan yang keempat mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan, dan banyak lagi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan motivasi itu untuk memberikan atau mengerahkan semua semangat kepada karyawan dan memberikan suatu jalan tujuan apa yang ia kerjakan saat itu. Mengapa motivasi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan? Karena karyawan harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa kreativitas yang tinggi atau efektivitas yang tinggi, menciptakan suatu hubungan kerja yang baik antar sesama kerja, dan memiliki kedisiplinan dan loyalitas sesama karyawan. Jadi itulah tujuan motivasi dibuat dalam suatu perusahaan untuk karyawan. Yang selanjutnya ada motivasi dan perilaku. Yang pertama ada pemuas kebutuhan, yang kedua ada pemblokiran pemuas kebutuhan, yang ketiga ketegangan kognitif, yang keempat frustasi, yang keenam rasionalisasi, yang kelima fiksasi, yang ketujuh resignasi. Mengapa di dalam motivasi dan perilaku itu ada pemuas kebutuhan? Karena dalam teori pemuas kebutuhan itu memfokuskan perhatian pada faktor-faktor yang mendorong, mengarahkan, dan mempertahankan, menghentikan perilaku, memusatkan perhatian pada kebutuhan individu. Mengapa kepuasan itu masih termasuk ke dalam motivasi?
Karena kepuasan kebutuhan dalam motivasi itu sangat penting. Karena dalam satu karyawan kita memiliki kesamaan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itulah mengapa diciptakannya kepuasan kebutuhan dalam motivasi. Selanjutnya ada bentuk motivasi. Bentuk motivasi yang pertama ada kompensasi berbentuk uang, yang kedua pengarahan dan pengendalian, yang ketiga penetapan pola kerja yang efektif, yang keempat kebajikan. Sebelumnya, arti kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima berupa fisik maupun non-fisik kepada karyawan. Kompensasi yang biasanya kita terima atau karyawan terima dalam satu bulannya adalah gaji kerjanya. Kompensasi ini banyak dan berbagai macam meliputi. Yang pertama tentu gaji, yang kedua berbagai macam tunjangan yang kita dapatkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan, yang ketiga ada THR, yang keempat ada bonus, yang kelima ada komisi dan lain-lainnya yang kita dapatkan dari suatu perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang saya berikan adalah pengarahan adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dalam bekerja efektif secara efisiensi agar terwujudnya tujuan bersama. Selanjutnya itu adalah motivasi. Motivasi atau memotivasi itu datangnya dari diri kita sendiri atau ada seseorang yang membuat motivasi itu. Karena motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan guna mencapai keinginan dan tujuan bersama. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah memotivasi adalah satu hal yang harus kita butuhkan dalam suatu perusahaan. Apalagi kita yang memimpin atau kita yang memimpin suatu perusahaan, kita harus mempunyai pengarahan dan motivasi untuk karyawan kita sendiri. Sekian presentasi dan penjelasan saya tentang motivasi dan pengarahan hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterapkan kepada kita semua. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.